kelas ya. Dari jam 7.30. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengembang Kurikulum Pondok Pesantren Yayasan Nurul Huda Ibu Ratna, Yang saya hormati Bapak Marsyal Amar selaku wakil atau selaku orang Yayasan Nurul Huda. Yang saya hormati seluruh kepala UP, kepala sekolah, kepala SMK, kepala MA, kepala SDI Nurul Huda, dan seluruh guru, para asatidz yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang berada di luar ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih sudah berjumpa kembali dalam forum pengajian Jumat yang mudah-mudahan kita terus bisa untuk menjaga istiqomah kontinuitas daripada acara ini dalam rangka memperdalam pengetahuan kita tentang agama, dalam hal ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebelumnya, di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang pentingkah kita masuk ke dalam NU atau Nahdlatul Ulama. Saat itu saya tidak berbicara NU secara spesifik, melainkan saya berbicara NU secara global yang disebut dengan kelompok Sunni. Di mana saat itu saya jelaskan bahwasanya kelompok yang saat ini paling jelas, paling nyata di hadapan kita adalah 3 kelompok. Ada kelompok yang disebut dengan Sunni, yakni kita sendiri. Ada kelompok yang disebut dengan Wahhabiyah, kelompok radikal, kelompok ekstremis. Ada juga yang disebut dengan kelompok Syiah. Baik, saya ingin mengingatkan ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW pernah meminta 3 permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari 3 permintaan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan 2 permintaan. Permintaan yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Sekelas Nabi pun ternyata masih bisa ditolak ya doanya. Apa sih doanya itu? Saya bahas Indonesiakan saja. Permintaan beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan ditimpakan musibah buat umatnya sebagaimana musibah yang pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya, umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yang mana sampai terjadi binasa secara masif. Dan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu ada musibah yang pernah ditimpakan kepada umatnya Nabi Nuh. Hampir semua manusia yang ada hidup pada zaman itu ludes habis, terbawa oleh air bah banjir. Kaum yang berada sama Nabi Lut dan banyak lagi yang lain-lain. Nah, untuk kita umat Muhammad SAW dijaga daripada hal itu. Artinya apa? Yakinkan pada diri kita bahwasanya musibah pandemi ini tidak akan sampai membuat umat Muhammad SAW itu habis ludes, melainkan tetap umat Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun akan tetap eksis, akan tetap ada. Permintaan kedua beliau SAW, beliau meminta agar umatnya jangan sampai disesatkan secara masif, atau dengan bahasa lain menjadi murtad secara masif, bareng-bareng, kompak murtad keluar dari agama Islam. Ini juga alhamdulillah sampai detik ini tetap terjaga. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak pernah ada umat Nabi Muhammad SAW secara berbondong-bondong keluar daripada agama ini,
masuk ke agama yang lain, ke agama selain Islam. Ada sebuah hadis yang memperkuat ini, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku, artinya umatku yang mayoritas, yang global, a'dhamu ummati yani la tajtami'u ummati ala dhalal. Tidak mungkin berkonsensus, tidak mungkin bersepakat dalam hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita di Indonesia yang menginspirasi atau yang merepresentasi sebagai wakil daripada ini hadir di tengah-tengah kita Nahdlatul Ulama, sebuah ormas, sebuah organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia, yang fungsinya adalah mengarahkan jangan sampai umat ini terbawa oleh gonjang-ganjing politik, gonjang-ganjing akidah yang membuat umat ini jadi bingung arah, agar tetap selalu berada di jalan yang benar bersama para ulama yang membimbing kepada ajaran Rasulullah SAW yang benar. Maka kalau ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali buka Al-Quran dan As-Sunnah langsung secara sekaligus tanpa melihat pendapat daripada ulama, ini adalah pendapat yang perlu digarisbawahi. Kalau sampai kita harus meninggalkan para ulama, meninggalkan pendapat-pendapat imam 4 apalagi, guru-guru kita nafikan, kita anggap mereka tidak ada, seakan-akan kita langsung berguru kepada Rasulullah SAW, itu hal yang impossible, hal yang sangat tidak mungkin untuk bisa memahamkan diri kita apa sebenarnya kandungan daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena apa? Yang lebih paham tentang konteks, yang lebih paham tentang lingkungan atau kejadian, hal ihwal, hadis Rasulullah SAW adalah orang yang hidup pada saat itu, yakni para sahabat. Nggak mungkin dong kita melebihi para sahabat dalam memahami agama ini. Selanjutnya para tabi'in, orang yang hidup di kurun mulai dari 101 sampai tahun 200 Hijriah, tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in yang hidup pada kurun 201 sampai 300 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan khairul qurun, sebaik-baik abad, semulia-mulia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikut Nabi yang hidup pada 300 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 300 tahun ini dihitung dari mulai diutusnya Nabi kita ketika beliau berusia 40 tahun itu. Ada yang mengatakan juga 300 tahun ini mulai daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas 300 tahun. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pimpinan NU Nahdlatul Ulama di sini? Saya mengambil sikap bahwa apapun perbedaan, apapun konflik, kekompakan kita dalam tidak sama kita pendapat dalam siapa yang menjadi pimpinan, itu tidak boleh sampai menghilangkan, tidak boleh sampai memecah belahkan umat yang ada ini, yang jumlahnya mayoritas. Jadi marilah kita menundukkan kepala, taat kepada siapapun yang menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Said Agil Siraj. Beliau adalah orang yang dipilih. Kalaupun ada yang menjelek-jelekan di media sosial, di berbagai kesempatan menjatuh-jelekan, yakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang pentingnya Nahdlatul Ulama, pentingnya kebersamaan, pentingnya umat Nabi SAW dalam sebuah kebersamaan. Jadi mari kita jaga keutuhan ini. Alhamdulillah kita sudah berada di level yang benar, terkompak. Adapun ada yang namanya NU garis lurus dan lain-lain, yaitu salah satu dinamika. Mudah-mudahan semuanya kembali menjadi satu. Baik, apa yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, kemarin saya ada menyinggung itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, artinya maha ada. Nah, ini maha ada berbeda dengan sekedar ada. Maha ada artinya adanya tanpa tempat. Kenapa demikian? Karena dia sudah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Dia sudah ada sebelum ada gelap, sebelum ada terang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan ketika belum ada langit, belum ada bumi.
juga tidak bisa membayangkan keadaan ketika belum ada gelap dan ada terang. Oleh karena itu, yang mengatakan Allah berada di mana-mana ini adalah ketidakjelasan, kebingungan ya, yang membuat kita menyalah bukannya semakin paham tentang agama ini. Atau mengatakan Allah ada dalam hati, mengatakan Allah berada diam di atas aras dan lain sebagainya. Ini semuanya harus dikembalikan kepada Allah Maha Ada. Allah ada, tetapi adanya tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana kita tidak bisa membayangkan keadaan ketika belum ada langit dan belum ada bumi. Kita tidak bisa membayangkan keadaan belum ada gelap dan belum ada terang. Ketika semua itu sudah ada, langit dan bumi sudah ada, terang dan gelap sudah ada, kita tetap harus sebagaimana keyakinan di awal bahwasanya Allah tidak bisa dibayangkan. Ketika kita sudah mulai membayangkan, berarti kita sudah menganggap bahwa Allah itu berubah dari yang tadinya tidak bisa dibayangkan sekarang bisa dibayangkan. Dan ini adalah tidak benar, bertentangan dengan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan tentang sifat wujud? Kalau tidak, kita masuk ke materi ya yang saya sudah bagikan. Materi ini materi yang sudah disepakati oleh ulama Azhar, ulama Al-Azhar Mesir. Disepakati sebagai salah satu materi pokok yang harus disampaikan kepada orang yang ingin mengenal tentang agama ini, atau bisa dibilang sebagai ad-daruri. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain? Jawab, diwajibkan atas setiap mukallaf balik dan berakal untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan, seperti masalah akidah, masalah toharoh, bersuci, masalah sholat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, maksiat-maksiat hati, maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat mata, dan lain-lain. Baik, pertama sekali yang perlu kita pahamkan di sini, apa sih yang disebut dengan mukallaf atau fardu ain? Fardu ain semuanya paham ya. Fardu ain adalah kewajiban yang berlaku untuk setiap orang, setiap personal. Adapun yang disebut dengan mukallaf, orang yang diberikan orang yang diberikan beban atau yang bakal nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka, man nabiyuka, sudahkah kamu sholat, sudahkah kamu bayar zakat, dan lain sebagainya. Itu mukallaf. Al-balighul aqil, ternyata mukallaf dalam kurung disebut di situ sebagai al-baligh. Seseorang disebut mukallaf kalau dia pertama sudah mencapai usia 15 tahun Komariah. 15 tahun menurut bulan Islam. Bagaimana kalau dia belum mencapai umur 15? Belum mencapai umur 15 tapi dia sudah keluar air mani misalkan bagi laki-laki, atau sudah keluar darah haid ya bagi perempuan, maka orang tersebut adalah juga disebut telah balik walaupun belum mencapai usia 15 tahun. Adapun kalau sudah mencapai usia 15 tahun dan belum mendapatkan tanda-tanda kedewasaan tadi, belum keluar mani, belum juga keluar darah haid, maka tetap dihitung 15 tahun itu sebagai tanda bahwa dia balik. Yang kedua, al-aqil. Al-aqil artinya orangnya itu berakal. Adapun orang yang tidak berakal seperti orang yang sedang tidur, orang yang sedang pingsan, orang yang sedang lupa, bukan melupakan ya, lupa dan bukan melupakan. Orang yang betul-betul lupa, tidak sengaja lupanya, maka orang tersebut ini ketika dalam kondisi itu dia tidak mukallaf. Artinya ketika dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, ketika dalam posisi itu dia tidak dihukumi melakukan perbuatan dosa. Sama dengan ini, kita kalau kembali ke zaman di mana zaman ratusan tahun lamanya tidak ada turun wahyu karena memang tidak ada nabi. Zaman antara Nabi Isa ke Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada nabi.
Maka jika ada kaum yang saat itu melakukan di sini dalam kurung ada yang kurang ya, alladzi balaghathu da'watul Islam. Alladzi balaghathu da'watul Islam. Pertama, orang itu disebut mukallaf karena balik, kedua karena berakal, dan yang ketiga karena telah sampai padanya ajaran Islam, minimal sampai padanya bunyi azan. Minimal sampai padanya bunyi azan. Karena azan ini adalah simbol daripada telah sampainya agama Islam di tempat dia. Nah, kembali ke tadi, zaman fatrah namanya. Maka Nabi kita Muhammad SAW, orang tua beliau itu bisa disebut sebagai ahlul fatrah, yaitu orang yang hidup di masa kosong tidak ada Nabi. Adapun orang yang kayak begini itu tidak kategori mukallaf. Kenapa? Karena belum balaghathu da'watul Islam. Ya, untuk mempelajari kadar ilmu agama yang ia butuhkan. Dalam ini saya digarisbawahi bahwa yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kebanyakan seputar rukun Islam. Kebanyakan seputar rukun Islam. Kenapa? Karena rukun ini bicara tentang ibadah praktis ya. Tentang ibadah praktis, bukan sekedar akidah saja, ngaku-ngaku saja. Orang bisa saja ngaku beriman, tetapi bagaimana dengan pengamalannya? Jadi rukun ini adalah syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Syariat maka harus dilakukan. Apa saja rukun yang harus diperhatikan di sini? Rukun Islam itu, selain itu masalah akidah, keyakinan ya, ini sifat 20 yang kita bahas ini ya, sifat 20. Nah, ini sifat 20 ini Bapak Ibu yang banyak perlu kita perdalam, karena dalam masalah yang berapa ini, dalam masalah akidah saja banyak kita temukan ya, baik di puisi-puisi, di lagu-lagu, di hal lingkungan kita, banyak hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan akidah yang kita pegang. Contoh yang mengatakan Allah itu bisa ditemui di dalam surga, dalam lagunya Nisa Sabjan itu. Yang mengatakan Allah bosan, mungkin Tuhan mulai bosan, ada kata begitu ya. Nah, kemudian ada lagi kata-kata aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau pun jauh. Ini membuat kita jadi berpikir, membayangkan ini. Semuanya ini hal-hal yang pasti kalau kita hanya berhenti di situ pasti akan mengalami kebingungan tentang akidah itu sendiri. Nah, ini perlu diluruskan di sini hal-hal seperti itu. Kita menghadap kiblat bukan karena Allah berada di Ka'bah, atau bukan karena Allah berada di kiblat, melainkan kita menghadap kiblat karena kiblat atau Ka'bah adalah kiblatus sholat. Perintah agama agar sah sholatnya kita memang harus menghadap kiblat, dan kiblatnya adalah Ka'bah. Bagaimana dengan para malaikat? Sama, para malaikat juga punya kiblat. Cuma kiblatnya malaikat bukan Ka'bah. Kiblatnya malaikat disebut dengan apa itu? Baitul Ma'mur ya. Ya, Baitul Ma'mur. Jadi ada kiblat, dan malaikat bukan menyembah Baitul Ma'mur. Kita juga bukan menyembah kiblat. Kita menyembah Allah yang telah memerintahkan kita untuk menghadap kiblat sebagai syarat sahnya sholat. Tidak menghadap kiblat, nggak sah sholat kita. Ya, ini mirip-mirip dengan dengan kalau misalkan kita lewat, kemudian ada rambu lalu lintas. Kita bukannya taat kepada rambu lalu lintas, melainkan kita taat pada peraturan. Anda takut sama lampu merah? Bukan, saya bukan takut sama lampu merah. Saya takut sama polisi. Begitu ya. Takut sama polisi. Kita menyembah Allah itu yakin. Atau perintah orang tua misalkan. Perintah orang tua. Jikalau kita tidak melaksanakan,
Apakah kamu takut sama orang tua ataukah kamu takut sama perintah orang tua? Ya kan? Takut sama orang tua. Dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah orang tua, kita takut sama orang tua. Dengan melaksanakan perintah Allah, kita takut sama Allah, bukan takut kepada Ka'bah. Perintahnya adalah menghadap Ka'bah, kita hadap Ka'bah karena itu salah satu syarat sahnya sholat. Di situ ada yang kurang jelas? Jelas ya? Tentang kiblat. Kemudian di lagu-lagu mungkin ada bapak-bapak ibu temukan. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Nah, ini kita bisa memberikan kesimpulan. Dekat di sini memang ada dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang keberadaanku, fa inni qarib, maka ketahuilah aku sungguh dekat. Dekat di sini dalam arti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tidak usah kamu khawatir Allah tidak melihat, Allah tidak tahu apa yang kamu lakukan. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha tahu tentang apa yang kamu lakukan. Qarib di sini bukan arti jarak, bukan arti dekat dalam arti jarak, ya, melainkan dalam arti dekat, tahu. Ada lagi yang kurang jelas seputar itu? Ya, kalau sudah kita lanjutkan maksiat bersuci ya, bersuci tentang bagaimana mestinya kita mensucikan diri daripada hadas besar dan hadas kecil. Ini beda ya Bapak Ibu, yang disebut dengan hadas dan najis ya. Coba saya mau nanya, perbedaan antara hadas dan najis itu apa? Pajak. Perbedaan antara hadas sama najis. Najis, hadas kan ada dua nih. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya kan? Nah, perbedaannya dengan najis apa? Kalau hadas itu lebih ke keadaan. Betul. Kalau najis itu bisa benda-benda. Betul. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi hadas itu keadaan, bukan berupa sesuatu materi yang bisa dilihat, bukan, melainkan keadaan, betul. Ada keadaan orang disebut dengan hadas kecil ketika dia tidak berwudu ya, tidak berwudu. Ada seseorang disebut dengan hadas besar ketika dia tidak mandi besar, begitu ya, sedang hadas besar. Dia memiliki kewajiban untuk melakukan hadas besar, melakukan mandi. Artinya kalau dia tidak mandi, dia tetap dalam kondisi hadas besar. Seperti orang yang misalkan baru melakukan rutinitas suami istri atau yang baru masuk Islam ya, hadas besar itu. Begitu juga dengan orang yang meninggal. Orang meninggal makanya ada kewajiban untuk memandikannya. Ini hadas, keadaan yang mengharuskan untuk mandi. Bersuci nanti ya, itu pembahasan fikih lah, nanti panjang lagi ini. Tentang sholat, apa saja sih tentang sholat? Tentang hal-hal yang menjadikan tentang waktu-waktu sholat, ya, tentang syarat-syarat sahnya sholat, kan begitu ya? Iya. Nah, ini harus dipelajari nih kalau rukun sholat, karena beda antara syarat beda dengan rukun ya. Kalau syarat itu prosedur, sesuatu yang dikerjakan sebelum masuk ke dalam perbuatan. Sementara kalau rukun dikerjakan ketika sedang di dalam perbuatan itu. Ini hal yang kayak begini mengetahuinya itu hukumnya fardu ain Bapak Ibu. Artinya fardu ain kalau tidak belajar maka
akan ditanya nanti, kenapa Anda tidak belajar? Disebutkan di sini dalam hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yang seperti ini, menuntut ilmu yang sifatnya doruri, urgensinya nggak bisa ditolak, fardhatun adalah kewajiban yang tidak bisa ditolak 'ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Apakah ada pengecualian kulli muslim di sini? Pengecualiannya itu tadi, pengecualiannya orang yang tidak mukallaf. Kalau mukallaf maka fardu hukumnya, gitu ya. Kalau mukallaf maka fardu hukumnya. Waktu tinggal 4 menit 5 menit, silakan. Katanya Pak Acang punya banyak pertanyaan. Persilakan. Terima kasih Ustadz. Yang pertama langsung ya. Saya sejak kecil sebenarnya sudah menghafal Ustadz yang 20 sifat Allah, tetapi ketika masuk ke Nurul Huda baru tahu bahwa wujud dan adanya Allah itu yang ada tempat-tempat tanpa arah, baru dijelaskan ketika masuk Nurul Huda. Jadi sudah sedewasa itu. Termasuk saya tuh ingin mendengar lagi kayak Sami'un Basirun Mutakalimun, maha mendengar, maha melihatnya Allah itu bagaimana ya gitu. Jadi pingin merecall kembali, dulu sempat ngaji bersama Ustaz Zahra tapi lupa karena sudah lama juga. Bagaimana sih Basirun Mutakalimun? Karena salah satu syarat sah diterimanya ibadah itu kan mengenal siapa yang disembahkan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi satu pertanyaannya adalah mengenal Allah, mengenal yang bagaimana kayak gitu loh. Karena dari dulu yang saya tahu itu kayak salah satu cara mengenalnya itu adalah dengan 20 sifat itu. Kayak gitu, makanya sebelum masuk ke rukun tadi ya Ustadz ya, jadi mengenal dulu, mengenal yang bagaimana kayak gitu. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kembali kepada dasar tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Nah, ada kata-kata memang yang kadang-kadang bisa bikin kita jadi membayangkan Allah. Contoh kayak kata-kata jarak tadi, kata dekat, qarib, atau maha mendengar, maha melihat, maha hidup, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang wajib standar seseorang disebut dengan telah mengenal Allah adalah memahami sifat 20 ini. Iya. Itu yang wajib. Seseorang disebut telah mengenal Allah, telah sah akidahnya ketika dianggap telah mengenal Allah dengan memahami sifat 20 ini. Jadi saya kembali, segala sifat yang ada dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Artinya tauqifiyah, kita harus menetapkan itu. Tidak boleh kita hilangkan daripada literatur, tidak boleh kita hilangkan daripada Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Allah mengatakan dirinya maha mendengar, kita harus mengatakan Allah maha mendengar. Adapun kalau ada pertanyaan bagaimana mendengarnya, bagaimana mendengarnya, ya jelas nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dipikirkan. Lebih kepada bahwasanya Allah itu maha tahu, maha tahu. Kenapa? Kalau kita mengatakan secara harfiah mendengar, maka kita akan terkurung ke dalam pemikiran sebagaimana lingkungan makhluk ya. Karena apa? Yang namanya mendengar itu membutuhkan kepada alat, membutuhkan kepada telinga, membutuhkan kepada mikrofon, membutuhkan kepada resonansi gelombang suara, kan gitu kalau dalam ilmu fisika ya. Iya kan? Kan ada batasan-batasan. Gelombang-gelombang suara kan macam-macam juga tuh. Kita di HP aja kan ada yang GSM, ada yang CDMA, beda-beda tuh gelombang. Yang punya HP GSM nggak bisa dong mendengar gelombang yang ada di CDMA gitu ya. Atau punya radio, ada radio AM, FM, gitu kan nggak sama itu, gelombangnya beda-beda. Bahasa yang ada pada antara sesama semut misalkan, mereka pakai gelombang yang berbeda, nggak mungkin dipahami oleh kita. Artinya ya terbatas gitu, bahwa butuh pada sesuatu, butuh pada alat, butuh pada gelombang. Melihat juga begitu, butuh pada pencahayaan. Tanpa cahaya kita nggak bisa ngelihat. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dirinya maha mendengar, dirinya maha melihat, maka kita yakinkan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Itu aja.
Adapun kata-kata seperti tertawa, kata-kata seperti ainun, mata, anggota yang seputar anggota-anggota tubuh dalam Al-Quran ada itu ya. Tajri bi a'yunina, perahunya Nabi Nuh itu berjalan bi a'yunina. Bi a'yunina di situ kalau diartikan secara harfiah aja nggak nyambung. Masa perahunya Nabi berjalan dengan mata-matanya Allah? Nggak nyambung. A'yunina dengan pengawasan Allah. Ini salah satu bukti bahwasanya kata-kata yang seputar yang kau diartikan pasti mengarah kepada hal-hal yang zahir, yang seputar makhluk. Jika dialamatkan kepada Allah, itu tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan diartikan secara yang semestinya dengan sifat Allah yang mana laisa kamitslihi syai'. Allah Maha tidak serupa dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah sama sekali tidak serupa dengan segala sesuatu. Barang siapa yang sudah sampai ke situ, kalau orang kampung gimana sih cara akidahnya mereka? Yakinkan kita, saya yakin kepada orang-orang di kampung kita itu bahwa mereka mukhalafatuhu lil hawadits. Kebanyakan umat Nabi ini mukhalafatuhu lil hawadits, menganggap bahwasanya Allah nggak mungkin kayak makhluknya. Itu yang saya paham ya tentang akidahnya orang kebanyakan yang ada di Indonesia ini, dalam hal ini NU ya, sebagai ormas yang terbesar. Orang-orang kampung yang nggak belajar, yang nggak belajar sekolah tinggi-tinggi, apakah mereka berhak untuk masuk surga? Ya berhak lah, selama akidahnya tidak bertentangan dengan akidah semestinya. Gitu Bapak? Iya, baik. Ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Amin. Bu Erna ada mungkin? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Kita berdoa semoga tetap diberikan semangat, istiqomah di dalam menggali lebih dalam lagi tentang ilmu akidah ini, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Pada hari ini wa kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.